Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara setia mengikuti pemberitaan firman di sepanjang bulan keluarga ini, ya, maka kita akan bisa melihat pembahasan yang berurut, ya, berurutan dari minggu pertama sampai minggu lalu. Dan akan juga kemudian berlanjut di hari ini, gitu ya. Sambil menunggu slide-nya, kalau minggu-minggu awal kita mengawali bulan keluarga dan kita bicara tentang luka batin. Jadi tahun ini tema besarnya tentang pemulihan atas luka batin, gitu ya. Kita disadarkan bahwa setiap orang punya luka batin. Dan luka batin itu bukan hanya perlu disadari tetapi juga kemudian diterima, ya. Kita berdamai dengan kerapuhan kita, dengan kelemahan kita, bahwa kita bukan manusia sempurna. Kita adalah manusia yang bisa terluka di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing, ya. Kalau kita mengabaikan, ya, kita menolak realita ini, bisa jadi luka yang ada itu tidak akan pernah terselesaikan dengan baik, gitu ya. Nah, lalu kita disadarkan bahwa pemulihan itu adalah karya Tuhan. Tuhanlah yang sanggup mengubahkan kehidupan kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita dari setiap luka yang ada, ya, di dalam diri kita pribadi. Nah, hari ini kalau minggu lalu kita diingatkan tentang peran Tuhan di dalam karya pemulihan ini, maka minggu ini kita akan melihat bagian kita sebagai manusia untuk juga bisa bersinergi dengan karya Allah yang memulihkan itu, sehingga kesembuhan, pemulihan atas luka batin menjadi satu hal yang bisa kita alami. Dan tema kita hari ini yaitu "Aku Pasti Sembuh", ya, sebuah tema yang sangat memperlihatkan, gitu ya, peran atau bagian kita sebagai manusia, apa yang bisa kita kerjakan di dalam proses pemulihan ini. Nah, hari ini kita melihat seorang tokoh yang bernama Bartimeus.
Biasanya dalam kisah-kisah penyembuhan di Alkitab, ketika ada seorang yang sakit, biasanya, sekali lagi ini biasanya, kebanyakan rata-rata nama si sakit tidak disebutkan, ya. Misalnya orang lumpuh yang digotong oleh teman-temannya ke sebuah rumah di mana Yesus sedang mengajar, ya. Diturunkan dengan tilam dari atap, kemudian dibawa masuk gitu ya, karena ruangan itu begitu penuh dengan banyak orang yang membuat mereka kesulitan untuk membawa si sakit ini ke depan Yesus, maka teman-temannya berinisiatif menurunkannya dari atas atap. Siapa nama orang itu? Enggak tahu. Ya. Tapi di bacaan kita hari ini kita menemukan sebuah nama, yaitu Bartimeus. Meskipun kita tidak terlalu jelas apakah namanya itu memang Bartimeus atau Bartimeus ini hanya sebutan orang-orang lain yang waktu itu mengenali dia. Karena Bartimeus sendiri memang artinya anak Timeus. Ya. Misalnya kalau Yesus itu anak Yusuf, maka dia bisa disebut Bar Yusuf. Jadi kalau Bartimeus itu kita juga bisa punya dugaan lain bahwa mungkin namanya bukan Bartimeus, sebutannya Bartimeus karena dia anak Timeus. Nah, tapi apapun itu, tokoh kita ini menarik. Meskipun tidak secara khusus bicara tentang luka batin yang ia alami, tetapi kita bisa coba mengidentifikasikan, ya, mendaftar, mencari luka apa yang dia alami, dan dari situ kita juga bisa menyimpulkan luka batin yang mungkin dialami oleh seorang yang bernama Bartimeus. Setidaknya ada dua luka yang diderita Bartimeus. Yang pertama tentu adalah luka fisik. Dia adalah seorang yang buta. Nah, sekali lagi kita tidak mendapatkan informasi detail dia itu buta yang seperti apa. Apakah dia buta sejak lahirnya? Di bacaan kita loh ya. Tidak disebutkan apakah dia buta sejak lahir atau dia tadinya bisa melihat tapi pada satu masa dia mengalami kebutaan. Kita juga tidak mendapat informasi apakah butanya ini buta penuh, buta 3/4, buta sebagian, nggak tahu. Tapi dia pasti dikatakan punya kekurangan, ya. Fisiknya dia tidak bisa melihat, dia buta. Dan karena dia buta, tentu pada dirinya sendiri dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti orang yang bisa melihat, ya. Dia mengalami kebutaan. Tapi bukan hanya fisik itu yang membuat dia menderita. Tentu sebagai orang yang buta, dia sulit untuk melakukan pekerjaan dibandingkan dengan orang-orang lain. Maka dikatakan dalam bacaan kita hari ini, dia hanyalah seorang pengemis. Ya. Dikatakan di ayat yang ke-46, ada seorang pengemis yang buta, duduk di pinggir jalan. Ya. Dia berprofesi sebagai pengemis, tentu juga karena fisiknya yang buta. Tapi juga lebih daripada itu, dia mengalami luka psikis, yaitu bagaimana perlakuan orang lain terhadap dirinya. Kita tentu bisa membayangkan, misalnya ada seorang yang berpenampilan berbeda gitu ya daripada orang umum, orang kebanyakan, biasanya ada tatapan-tatapan sinis, ya, merendahkan, meremehkan yang dialami oleh orang-orang macam Bartimeus ini. Dan itu bisa kita bayangkan juga dialami oleh Bartimeus dalam kesehariannya. Dan itu menimbulkan luka. Luka itulah yang kemudian juga berdampak dalam relasinya dengan Tuhan.
tentu dia bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan dia menjadi buta? Mengapa Tuhan tidak memberikan kesempurnaan penglihatan itu dalam hidupnya? Apalagi dalam zaman di Alkitab, kebutaan atau penyakit, kekurangan fisik lainnya selalu dikaitkan dengan keberdosaan. Bahwa entah ia atau leluhurnya melakukan dosa sehingga saat ini dia menerima hukuman atas dosanya dalam wujud kebutaan yang dia alami. Penyakit, kekurangan fisik ya, selalu dikaitkan dengan dosa. Setiap pergumulan di dalam kehidupan selalu dikaitkan dengan hukuman Allah kepada manusia. Maka tentu itu membawa sebuah kerusakan di dalam relasi Bartimeus dengan Tuhan. Tetapi juga itu tentu berdampak pada penerimaan dirinya. Ya. Tentu dia menginginkan yang lebih dalam kehidupannya dan relasi dengan orang lain pun rusak. Itu semua yang kita bisa coba teliti, coba mendaftarkan apa yang terjadi dalam hidup Bartimeus, gitu ya. Sebuah kehidupan yang tidak mudah, yang ia hadapi karena kelemahan fisiknya, dan itu tentu membawa banyak kerusakan-kerusakan di dalam kehidupannya, luka-luka di dalam hatinya, yang membuat dia juga terhalangi dalam relasinya dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pernah punya pengalaman diceritani oleh seseorang yang berobat ke dokter. Ya, dia dengan antusias menceritakan pengalamannya berobat ke dokter, tapi juga dengan antusias menceritakan keraguannya pada dokter, gitu ya. Jadi ditunjukkan gitu ya, obat yang segepok gitu ditunjukkan ke saya. Nih saya kemarin periksa, akhirnya periksa saya dapat obat ini. Dia meragukan si dokter, kenapa kok obat ini yang dikasih? Kan ini cuma buat ini. Obat ini kan efeknya cuma gini. Jadi dia menjelaskan, batin saya, kok lu dokter ya? Enggak berobat sendiri. Saudara, seringkali mentalitas semacam itu ada di dalam diri kita ketika kita hendak mencari kesembuhan. Kadang-kadang kita sebagai manusia merasa diri lebih bisa mengatasi persoalan yang kita punya. Modal utama untuk kita sembuh tentu yang pertama adalah percaya. Ya. Meskipun dalam kisah Bartimeus ini justru muncul di bagian akhir di mana Yesus memuji imannya, saya tertarik untuk justru menjadikan ini sebagai yang pertama, supaya kita disadarkan bahwa inilah yang paling utama kalau kita menginginkan kesembuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Modal dasar yang harus kita punya adalah percaya. Percaya bahwa Allah sanggup memulihkan kita. Tema kita hari ini, aku pasti sembuh. Sebuah kalimat yang menunjukkan ya, keyakinan bahwa aku pasti sembuh, aku bisa sembuh. Kepercayaan itu menjadi penting karena tanpa kita meyakini betul bahwa kita ini bisa dipulihkan, pemulihan tidak akan pernah terjadi. Setelah kita menyadari bahwa ada luka dalam kehidupan kita dan kita membutuhkan pemulihan, maka kita perlu percaya pada kuasa Allah yang sanggup memulihkan. Bartimeus ketika dia mengetahui ada Yesus dari Nazaret yang berada di tempat itu, dia berseru, dia memanggil nama Yesus, tetapi yang utama adalah ketika Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dia hanya mengatakan, supaya aku dapat melihat. Artinya dua hal. Yang pertama, Bartimeus sungguh meyakini bahwa Yesus mampu
mendatangkan pemulihan dalam kehidupannya, tapi juga sebuah keyakinan bahwa Yesus mau melakukannya, bahwa permintaannya akan dikabulkan oleh Yesus. Nah, keyakinan Bartimeus itu yang mau kita coba teladani di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mempercayai Allah sanggup memulihkan di dalam kehidupan kita. Kita meyakini kuasa Allah itu juga bisa terwujud dalam kehidupan kita lewat banyak cara, ya. Jadi dua sisi dari kepercayaan ini tentu adalah trust itu sendiri. Bagaimana kita percaya pada kuasa Allah yang tidak terbatas untuk menolong kita. Tetapi kepercayaan itu juga menuntut kepada kita untuk memiliki sebuah kerendahan hati, ya. Jangan kita percaya pada kemampuan orang lain untuk menolong kita, tetapi kitanya merasa tahu cara yang lebih baik, tahu cara yang benar di dalam memulihkan. Seseorang yang percaya maka itu juga membawa dia untuk punya sikap kerendahan hati. Nah, kalau kita percaya pada kuasa Allah yang memulihkan, maka seharusnya kita juga punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan bisa menolong kita lewat cara yang Tuhan mau. Bukannya kita menuntut Tuhan untuk melakukan sesuai cara yang kita tahu. Saudara, mari kita percaya kepadanya, sekaligus punya kerendahan hati sehingga kepasrahan total pada karya dan kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi di dalam diri kita. Dan itulah awal pemulihan. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari Bartimeus adalah satu sikap pantang menyerah. Kita tidak tahu sudah berapa lama Bartimeus menantikan kesembuhan. Tetapi paling tidak dalam cerita yang kita baca hari ini, dia mendapat tantangan ketika dia berseru kepada Yesus, ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia mendapatkan respon yang tidak menyenangkan tentunya dari orang-orang yang waktu itu ada di sekitar dia. Di ayat yang ke-48 kita mendapat informasi, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ya. Orang-orang lain yang pada waktu itu ada di sekitar Bartimeus merasa Bartimeus ini hanya sebuah gangguan. Dan sebagai sebuah gangguan maka dia harus diam. Apa yang terjadi seandainya waktu itu Bartimeus diam? Tentu dia tidak akan mengalami pemulihan. Tentu ceritanya akan berbeda. Tetapi justru di ayat 48 itu kita mendapat informasi ketika orang lain menegur, Bartimeus justru semakin keras ia berseru. Ya. Dia tidak menjadi mundur karena reaksi orang lain, ya. Tetapi dia tetap bertahan pada keyakinannya. Ada jiwa pantang menyerah yang terjadi dalam diri Bartimeus. Orang lain mungkin tidak peduli apa yang terjadi dalam hidupnya. Kalaupun Bartimeus buta, itu pun tidak akan berdampak apapun dalam kehidupan orang lain. Ya. Orang lain mungkin juga tidak mengharapkan Bartimeus ini dipulihkan dari kebutaannya. Tetapi bagi Bartimeus ini menjadi satu hal yang penting di dalam hidupnya. Dan karena dia menyadari betapa penting kesembuhan itu buat dirinya, dia tidak peduli ketika orang lain menghalangi dia, ketika orang lain hendak menghentikan dia, tapi dia tetap berseru kepada Yesus sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Tapi yang ketiga, yang berikutnya yang bisa kita pelajari dari Bartimeus, bagaimana supaya kita sembuh, adalah kita tetap memiliki rasa syukur. Rasa syukur yang bukan hanya terjadi ketika kita sudah mendapatkan apa yang diperoleh, tetapi bagaimana kita juga menjalani prosesnya dengan rasa syukur. Ya.
Bukan sekedar bersyukurnya nanti kalau sudah dipulihkan, kalau luka batinnya sudah hilang, bukan. Tetapi dalam berproses ini kita dipenuhi oleh rasa syukur. Bahkan kita mensyukuri luka yang terjadi dalam kehidupan kita. Bisa enggak? Ya. Kita mudah bersyukur untuk satu hal yang menyenangkan, satu hal yang membahagiakan. Tapi pernahkah kita mensyukuri luka itu? Sebuah luka terjadi dalam kehidupan kita juga bukan tanpa alasan. Ketika Allah mengizinkan kita mengalami luka, tentu ada maksud yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, mensyukuri luka adalah bagian yang juga penting di dalam proses kesembuhan kita dari luka-luka batin. Bukan hanya menerima, tetapi juga mensyukurinya. Karena melalui luka ini kita belajar banyak hal yang berharga. Melalui luka ini bahkan kita juga dimampukan untuk memulihkan, menolong orang lain yang juga mengalami luka. Ya. Ada satu istilah dalam dunia teologi, penyembuh yang terluka. Ya. Bagaimana ketika kita sudah mengalami luka, dan kita mengalami bagaimana rasanya diproses mengalami kesembuhan. Itu menjadi modal yang sangat berharga untuk kita juga bisa memberkati orang lain dalam luka mereka. Kita merangkul orang lain yang juga mengalami luka. Aku pernah mengalami luka, aku dipulihkan. Maka ketika kamu terluka, yakinlah kamu juga bisa mengalami pemulihan. Ketika kita terluka karena kehilangan sesuatu di dalam kehidupan kita, materi, keluarga, dan banyak hal yang menimbulkan luka dalam kehidupan kita, pada saat itu kita bisa menjadi kekuatan bagi orang lain yang juga mengalami luka. Ternyata di dalam luka kita tetap bisa bersyukur karena ada Allah yang berkarya, bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita bukan hanya mensyukuri ketika kita menerima pemulihan yang sempurna itu dari Tuhan, tetapi biarlah rasa syukur itu boleh kita mulai dari hari ini. Ketika kita melihat luka di dalam kehidupan kita, kita mensyukurinya sebagai cara Allah untuk memberkati kita, sebagai cara Allah untuk menunjukkan karyanya yang besar di dalam kehidupan kita. Selamat menyembuhkan luka dan selamat untuk mengalami pemulihan bersama dengan Tuhan. Amin.